Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Karena rentan gesekan, Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampur adukan politik dan agama. Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk menghindari konflik horizontal seperti antar suku atau antar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita kembali jumpa di acara Dibacain Berita. Silakan. Ya, terima kasih Bu Alfian. Ini ada kabar lagi dari ketum partai yang dulu sama-sama ketika menjadi ketua partai sama dengan Aidit, pernah kita bahas. Jadi judulnya dari solopost.com, judulnya adalah Ketum PSI Kaesang minta dukungan dari Ketum Persekutuan Gereja Indonesia. Mantap juga nih. Ketua Umum PSI meminta nasihat dan dukungan dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom. Kami sebagai anak muda masih membutuhkan nasihat yang banyak, bimbingan, dan dukungan. Kaesang mengakui banyak yang tidak yakin kepada PSI karena hanya sebatas partai kecil di Indonesia. Tetapi kami harus yakin bahwa kami bisa membawa perubahan untuk dunia baru. Bawa istilah Pak Anies nih, gimana respon awalnya Bang Alfian? Ya udah, kalau memang membawa perubahan bergabung aja dengan pendukung Anies. Ya. Jadi yang jelas buat para pemirsa, kedatangan anak ini ke pimpinan gereja itu sebagai kode kuat. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi memang ini merupakan sebuah permainan lucu-lucuan sebetulnya. Iya. Tetapi saya ingin ingatkan, kita tidak bisa mengabaikan situasi apapun yang membuat kita akan kehilangan persiapan. Iya. Karena kelompok-kelompok yang sering kita anggap sepele, ya seperti dulu ada orang yang cuma jadi tukang mebel, masih nyerut-nyerut kayu. Ya, dan kemudian orang tersebut berkembang dengan peran-perannya secara sedemikian rupa. Yang jelas ini harus jadi perhatian, karena kelompok-kelompok Zionis, kelompok-kelompok kapital, mereka akan tetap menggunakan pola fellow traveler. Yep. Traveler itu adalah sebuah konsep di mana memanfaatkan orang-orang tertentu untuk jadikan tokoh sentral, padahal orang tersebut secara kapasitas, secara integritas, secara kualitas jauh dari kepatutan. Yang jelas kedatangan Kaesang sebagai ketua umum per 3 hari jadi terhadap PSI, saya pikir ini merupakan sebuah upaya yang dia lakukan dan kita layak untuk menyimak, dan kita juga layak untuk merespon dengan kerja-kerja politik. Saya mengamanahkan, saya memberikan satu pesan secara meluas buat kaum pribumi, kaum muslim, kaum terpelajar. Ayo lakukan pembenahan seluruh infrastruktur dan sistem struktural gerakan-gerakan kita, sehingga menghadapi pemilu 2024 kita tidak digoreng-goreng, kita tidak dipermainkan oleh sinetron yang sangat tidak berkelas yang membuat kita akhirnya kehabisan energi. Intinya kedatangan Kaesang ke gereja itu adalah sebagai tanda jelas arahnya lo mau kemana. Jadi kita tidak akan kaget. Ya Bu Alfian, apakah langkah yang dilakukan oleh PSI bersama Kaesang adalah karena tidak mendapat simpatik dari umat Islam, Bang Alfian? Jadi tidak dapat simpatik dari umat Islam, akhirnya sowannya ke gereja, Bang Alfian. Gimana Bang Alfian? Karena kalau menurut saya teman-teman di PIK, di Kelapa Gading itu paling mudah mungkin menerima teman-teman PSI. Bagaimana Bang Alfian? Yang jelas statement Bung Kameramen bisa memicu pihak Islam yang akan siap menampung, ya kan? Ya, nanti akan datang ke sini. Nanti kita akan berikan panggung buat Anda. Ya, yang jelas buat itu saya tidak terlalu penting. Yang jelas buat seluruh kaum muslimin, kaum pribumi, terutama umat Islam, mari mengkonsolidasikan diri
untuk peran-peran perjuangan kita menghadapi kontestasi 2024. Mari perkuat PKS, Partai Keadilan Sejahtera, P3, PBB, Partai Umat, dan Partai Masyumi, walaupun belum tentu ikut atau belum bisa ikut, telah menjadi pendukung yang sangat masif untuk kemenangan Bapak Anies Rashid Baswedan. Bung Alfian, memang kalau kita simak, kalau dari berita lain itu ada muncul berita Ketum PSI Kaisang Pangarep akui akan minta wejangan dari Megawati Soekarno Putri. yang pernah saya tanya, Bung Alfian, benarkah ini PSI ini PDIP-nya U23 atau PDIP-nya U28, Bung Alfian? Silakan, Bung Alfian. Ya, kedatangan ke Megawati tetap kita menimbulkan tanda tanya ya. Kalau nggak salah dari awal kan Megawati cukup merasa terganggu oleh nyamuk-nyamuk kecil gitu kan. Iya. Tapi lagi-lagi kalau memang itu dinyatakan dan itu diungkapkan, nggak mungkin ya, terus terang saja, nggak mungkin. Alhamdulillah. Nah, itu nggak mungkin keluar dari mulut dari anak yang biasanya ngomong-ngomong gitu kan. Ngomongnya kan ngomong acak-adut, selama ini ngomong-ngomong yang sangat very viral ya, sangat profan gitu ya. Kok tahu-tahu sekarang bisa ngomong begini? Ini jelas ada ininya nih, ada maintenance-nya, ada pengawal prosesnya. Kita bisa paham sekarang siapa yang bergabung di PSI, juga yang ahli bikin macam-macam game, yang ahli bikin quiz segala macam, itu mungkin punya peran juga untuk menginikan mereka. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Ya, terlepas Kaisang ini instan nih, Bung Alfian, tapi kan sedikit banyak dia mungkin melek politik juga, Bung Alfian. Nah, ini menurut saya teman-teman Muslim juga harus mulai melek nih, Bung Alfian. Jangan sampai akhirnya politik dikuasai oleh orang model-model kayak begini. Gimana, Bung Alfian? Ya, saatnya bahwa remaja Islam juga. Nah, itu tadi persoalan nih, Bung Kameramen. Nggak boleh ngomong, nggak boleh denger kan, itu kan edaran dari Menteri Agama kan. Jadi kita itu dibikin nggak boleh. Kalau dari saya sebagai closing statement, bahwa remaja-remaja Islam di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Agar melakukan konsolidasi, akan melakukan edukasi secepatnya. Dan saya dengan pendidikan politik Islam akan menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan milenial, dengan emak-emak, dan seluruh potensi masyarakat untuk membuktikan sejarah perjuangan politik bangsa kita mampu dan mau mengenyahkan kaum penjajah, bukan dengan canda-canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.